ketika pastor masuk di sini dan menyapa cukup banyak umat. Saya senang sekali karena merasa ada semangat, ada aplikasi yang menyatukan kita semua. Walaupun glamor, tahu glamor itu singkatan dari golongan lanjut umur, itu saya katakan. Kalau lansia itu konotasinya nggak bisa naik tangga, ya kan? Nggak bisa nyetir mobil. Tapi glamor, golongan lanjut umur masih bisa nyetir, walaupun sudah 90 tahun. Nah, sekarang pastor mau tanya dulu. Siapa yang berumur 60-an ke atas? Angkat tangan. 60 dulu, 60. Sedikit ya. Oke, tepuk tangan untuk 60. 70 ke atas. Beta. Mulai semakin banyak. Tepuk tangan untuk mereka. 80 ke atas. Lumayan. Tapi paling sedikit 60-an. Oke, terima kasih tepuk tangan 80. Nah, sekarang ini 90 ke atas. Tuh satu ya. Satu-satunya. Itu 95 kalau tidak salah. Dan Pak masih bisa naik mobil, masih bisa naik tangga. Itu karena kasih Allah. Benar, saudara? Jelas karena kasih. Tanpa kasih tadi aku bilang, ini karena kasih Tuhan saya bisa sampai 95. Baik. Tema yang mau kita renungkan pada pagi ini sesuai dengan flyer. Lamur penuh sukacita, golongan lanjut umur penuh sukacita, dan saya tambahkan bahagia. Sukacita dan bahagia. Karena bahagia itu kata pertama dalam khotbah Yesus di atas bukit, pasal 5, Matius 5, 1-11, itu tentang kebahagiaan. Apapun hidup kita, mulai dari anak sampai dengan yang 90, 45, harus bahagia dan sukacita. Ya. Makanya saya tambahkan sendiri kata bahagia di situ. Pertanyaannya, mengapa walaupun glamor harus penuh sukacita dan bahagia? Jawablah dalam hatimu. Nah, jawaban yang saya mau ungkapkan ini adalah jawaban dari surat Paulus pada umat di Kolose yang tadi dibacakan. Pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17. Itu butir-butir yang sungguh mau meneguhkan kita yang sudah glamor ini. Paulus menulis, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, jadi kita semua ini terpilih Allah untuk menjadi glamor. Pertama, Bapa dan Ibu terpilih dan dipanggil untuk mengikuti jalan yang banyak dilalui orang. Ini pastor sudah angkat beberapa kali kalau khotbah mengenai panggilan. Bapak Ibu terpanggil untuk mengikuti jalan yang banyak dilalui orang. Ahli spiritualitas Scott Peck mengatakan begini, the road with many travelers, jalan yang banyak dilalui orang. Itu apa? Anda dipanggil untuk nikah dan dinikahkan, kawin dan dikawinkan. Itu jalan yang luar biasa. Jadi hidupmu, panggilan dan pilihanmu adalah kalian mulai memilih pasangan untuk bersatu dalam cinta kasih, nikah dan nikah. Itu the road many travelers. Yang berikut itu kalian juga dipanggil untuk memilih tugas, jabatan, profesi, tapi juga dipanggil untuk menjadi pelayan di dalam gereja. Banyak di antara saudara-saudaraku ini, Bapak Ibu, ada yang pasti melayani gereja. Entah dengan masuk legio, FK, dewan, macam-macam. Dan juga kalau saya ingat saja, salah ingat, Pak Jimmy itu pencetus pertama untuk ada pingpong di sini. Dan sekarang kami gunakan tiap hari Rabu. Jadi banyak sekali yang sudah
saya buat sebagai orang-orang glamur, golongan lanjut umur. Nah, kita semua dipanggil untuk Anda itu the road to many travelers, untuk kebaikan banyak orang. Ini penting, bukan hanya untuk kebaikan kita, tapi sudah banyak sekali jasa. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan para pastor, uskup, paus, biarawan, biarawati? Scott Peck mengatakan, Anda itu dipanggil dan dipilih untuk mengikuti jalan yang jarang dilalui banyak orang, yaitu dipanggil dan dikuduskan untuk menjadi imam, uskup, paus, para suster, religius awam. Maka istilahnya the road less traveled, jalan yang jarang dilalui kebanyakan orang. Dan entah panggilanmu sebagai suami istri atau panggilan kami sebagai imam, harus sukacita dan bahagia. Kalau tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Maka tema itu bagus, dipilih oleh Fajri. Oleh karena itu, sebagai orang pilihan Allah, hendaknya, nah ini tawaran dari Paulus, hendaklah pertama, kenakanlah belas kasihan. Apakah saudara punya belas kasihan? Masih ada sampai sekarang? Ada tidak? Masih? Jangan ragu. Karena di dalam setiap Injil ada 4 Injil. Ketika Yesus bertemu dengan 1, 2 banyak orang, spiritualitas pertama yang muncul adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita mau menolong orang, mau menolong pasangan, mau menolong umat, kalau tidak ada tergerak hati oleh belas kasihan, kita tidak mungkin bergerak untuk membantu sesama kita. Maka luar biasa, Paulus mengatakan belas kasihan. Kenakanlah belas kasihan, bukan hanya di bibir tapi dalam seluruh diri, sehingga begitu kita membantu, ini karena tergerak oleh belas kasihan, kita bergerak membantu orang, maka orang itu tergerak untuk bisa menjadi penggerak di dalam hidupnya dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut adalah kemurahan hati. Kemurahan hati, pasti kalian punya pengalaman. Tahun lalu kalau tidak salah, DPP melaksanakan rekoleksi yang disebut pelayanan yang murah hati. Apa dia maksudnya? Pelayanan yang murah hati, pelayanan yang murah hati kepada umat yang dilayani, kepada pasangan dan lain sebagainya. Lalu kerendahan hati ini saya paling suka. Saya paling suka ini spiritualitas Yesus yang tersalib itu ada di sini. Ini salibnya di sini. Rendah hati, bukan tinggi hati atau sombong. Kenapa Yesus itu mengungkapkan kerendahan hati sebagai suatu spiritualitas yang sungguh indah? Karena apa? Beliau, Yesus, sang andalan kita itu tidak lahir di rumah sakit Borromeus, di kandang ternak. Tempat tidurnya sebagai bayi itu bukan box seperti kita, balungan, tempat makan dari ternak, domba dan sapi. Bayangkan. Lalu komunitas pertama yang diberitahukan bahwa telah lahir di Bethlehem putra manusia. Siapa? Gembala-gembala yang sederhana di pinggiran kota, yang sering dilihat orang kota dengan sebelah mata. Kamu itu apa? Tidak punya pendidikan, bau domba. Tapi mereka yang pertama kali cahaya begitu besar, Gloria in excelsis Deo et terra pax hominibus, bone voluntas. Mereka takut gemetar karena ini bukan pengalaman biasa, luar biasa. Lalu mereka kata, jangan takut, telah lahir bagimu juru selamat di kota Bethlehem. Lalu mereka setelah tergerak hati mendengarkan ungkapan itu, mereka mulai bergerak bersama-sama, berjalan bersama
menuju kandang Betlehem, melihat Yesus yang rendah hati di palungan dan bersembah-sembah di sana. Kemudian komunitas kedua yang datang berkunjung ke kandang Betlehem siapa? Siapa? Para Majus, para raja, orang bijaksana dari timur. Ada 3 kan? Bayangkan, awalnya orang yang sederhana, kemudian orang yang bijaksana itu, para raja. Mereka juga disentuh oleh kelahiran seorang bayi. Mereka tanggalkan kerajaannya, tinggalkan prajurit-prajurit hanya dengan unta, dan membawa kekayaannya. Datang untuk apa? Menyembah Yesus. Dan begitu mereka melihat Yesus, itu herannya, perbedaan antara kerajaan dengan kandang. Baik. Mereka datang, di sanalah mereka belajar tentang kerendahan hati Yesus. Maka setelah mereka berikan emas, rupa dan mur, mereka pulang mengambil jalan lain. Artinya mereka menjadi baru, raja yang bukannya menunjukkan kuasa, tapi raja yang rendah hati. Tidak mau ke Herodes karena Herodes itu penuh kebencian. Jadi kesimpulannya, spiritualitas kerendahan hati itu harus kita miliki, terutama kita yang sudah berumur ini, rendah hati. Lalu kelemah lembutan, kesabaran, sabarlah seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu yang masih pasangan, bersabar enggak? Kalau ada yang sudah macam-macam, ya kan? Marah-marah. Di sini Paulus bilang sabar, sabar. Lalu, ini titik kulminasinya ayat ini. Di atas semua nasihat Paulus tadi, kenakanlah apa? Apa? Baik. Ibu dengar baik ya. Kenakanlah kasih sebagai tali pengikat yang menyempurnakan dan mempersatukan. Dan saya tambahkan dan membahagiakan. Kasih. Pertanyaan berikut, mengapa kasih itu dipakai oleh Paulus? Mengatakan bahwa kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan dan mempersatukan. Bahkan saya tambah, membahagiakan. Kita harus runut kembali ke ungkapan Yesus dalam khotbah di bukit. Matius pasal 5 ayat 17 mengatakan begini. Yesus sendiri yang mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi atau kitab para nabi. Bukan. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi menyempurnakan, menggenapkan, mempersatukan, bahkan membahagiakan dengan satu hukum yang baru. Itu apa? Hukum ya. Hukum apa? Betul. Hukum kasih, hanya satu kata. Hukum kasih. Luar biasa. Maka seluruh hukum di dunia ini, entah hukum negara, hukum gereja, aturan dalam biara, aturan dalam hidup berumah tangga, kalau dilaksanakan tanpa kasih, hancur berantakan. Karena itu sekali lagi Paulus mengatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan, bahkan membahagiakan dalam hidup ini. Kali ini khotbah pastor agak panjang, biasanya pendek kan? Nah, kenakanlah kasih. Nah, suatu saat ahli Taurat bertanya kepada Yesus, manakah hukum yang pertama dan terutama dalam seluruh hukum Taurat? Yesus itu enak saja mengatakan begini, Shema Israel, Yahweh Elohemu, Yahweh Echad, bahasa Ibrani. Dengarlah hai Israel, Yahweh hanya satu. Maka pertama-tama, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu Matius 23, 34-40. Lukas menambahkan dengan segenap kekuatanmu, walaupun sudah gelap harus kuat.
dengan segenap kekuatanmu, kasihlah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kalbu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan juga segenap, bukan hanya sebelah. Itu bicara segenap. Dan yang terakhir, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka pastor sudah beberapa kali kalau khotbah mengenai hukum cinta kasih ada 3 dimensi. Dimensi vertikal, kasih terhadap Tuhan segenap hati, kasih kepada sesama, pasangan suami istri, anak-anak, cucu-cucu, lingkungan, wilayah. Lalu dengan segenap hati mengasihi dirimu sendiri, sentral. Jadi ada vertikal, ada horizontal, dan sentral. Disitulah lengkap kebahagiaan. Kalau kita bisa mengasihi sesama, I love you full. Kata siapa? Masuk. Ya, jangan setengah-setengah. Nah, tambahan dari Paulus lagi, hendaklah damai sejahtera diam dalam kekayaan, segala kekayaan di dalam kamu. Lalu hendaklah kamu selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Siapa yang biasanya lupa ucap syukur? Atau begini aja pertanyaan, siapa yang selalu mengucap syukur? Angkat tangan. Angkat tangan, jangan ragu-ragu. Ada tidak ya? Mengapa kalian mengucap syukur? Tepuk tangan dulu. Syukur, saya terang itu. Karena begini alasannya. Ketika Adam Kejadian pasal 2, Adam diciptakan dari apa? Debu, ya kan? Allah mengambil debu tanah, lalu menciptakan Adam manusia ini. Yang kedua, tindakan kedua apa yang dibuat? Bagaimana? Lebih keras? Apa? Betul. Siapa yang bilang beri roh? Tepuk tangan betul. Ada yang langsung jawab, menciptakan Hawa. Tunggu dulu. Ini masih debu nih, masih. Allah menghembuskan nafasnya melalui hidung ke dalam ciptanya itu. Akhirnya Adam itu hidup. Nanti coba baca. Adam itu hidup. Kenapa? Ada nafas arus ilahi dari Allah sendiri. Dia berikan secara cuma-cuma. Kita boleh memiliki jasad kita ini, jasmani. Tapi yang memiliki udara, hawa, hidup adalah Allah sendiri. Maka ketika bangun pagi, jangan lupa tanda salib. Jangan cepat-cepat mencari gorengan dulu. Tidak usah. Ya, baring sedikit tanda salib. Kalau tanda salib kita menghadirkan siapa dalam hidup kita? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini mengingatkan kita waktu kita dibaptis, membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka tanda salib kita yang Katolik itu sungguh luar biasa. Sambil mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Oh, saya masih bisa hidup. Ya, nah, itu. Makanya harus syukur. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan lewat perkataan atau perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan. Nah, tetangga kita selalu dalam nama Yesus bangkit, dalam nama Yesus. Mereka suka pakai ayat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan seluruh diri kita dan semangat hidup kita sebagai belanggu. Kita dipanggil Allah, kita semuanya. Entah 60-an, 70-an, 80-an, bahkan 90-an. Untuk pertama, menjaga agama gereja kita yang Katolik, yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Jagalah itu baik. Bukan hanya jaga, kawalah dia dan alih turunkan kepada anak dan satu. Yang kedua, menjaga dan mengalihkan adat istiadat nenek moyang kita, leluhur kita, sambil berinkulturasi. Inkulturasi artinya sabda itu harus diterangi oleh cahaya Injil. Nah, kalau tadi bacaan itu hanya ada, saya dulu orang Farisi. Tapi kita harus diterangi oleh sabda Tuhan. Makanya Imlek kan bisa dirayakan, ya.
dan adat-adat istiadat itu diangkat di dalam gereja dan dirayakan, disebut inkulturasi. Lalu kita juga diharapkan sebagai pelamur mengajar dan membimbing anak cucu kita untuk saling menghormati, saling menghargai setiap orang dengan latar belakang budaya, suku, adat, agama macam-macam. Karena memang negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, harga mati. Juga kita juga sebagai pelamur menjadi panutan untuk menurunkan tata krama, sopan santun, karakter yang baik kepada anak cucu kita. Bukan hanya dengan kata, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah ungkapkan lewat karaktermu, kehadiranmu, ya kelakuanmu. Itu yang penting. Orang pikir bisa nasihati orang, tapi kalau kelakuannya tidak baik, tidak baik. Nah, ada satu cerita singkat saja. Lalu nanti ada. Nih, pernah saya diminta oleh seorang Bapak Ibu yang sudah 70 tahun. Saya waktu itu baru berapa tahun ya? 40. Mereka cari pastor, salah seorang pastor di Sultan Agung untuk menolong apa? Minta supaya memberkati mereka dan memberkati mereka supaya memutuskan mata rantai leluhur nenek moyang. Oke. Mereka ke Sultan Agung, pastornya tidak ada. Pasti kalian tahu Pastor Soekarno. Nah, frater bilang, kamu kayak praktis Pastor Alo di sana, mungkin bisa bantu kau. Mereka datang dan ungkapkan yang sama. Pastor boleh enggak minta bantuan mendoakan dan memberkati supaya mata rantai keturunan kami itu diputuskan. Saya bilang, Bapak salah alamat, Bapak Ibu. Saya tidak bisa memutuskan mata rantai nenek moyang leluhurmu. Saya juga. Yesus saja leluhurnya 14 keturunan kan, itu ditulis di dalam Injil. Jadi Bapak, saya minta maaf ya. Terus saya katakan, mereka hampir kecewa. Saya bilang, saya bisa bantu. Caranya gampang. Saya mau membantu. Saya yakin ini yang terjadi. Saya mau membantumu untuk memutuskan bukan garis keturunan leluhur, tetapi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Lalu mereka terharu karena mereka mengalami dari orang tuanya, neneknya, bahkan kepada anak dan cucunya keras sekali, KDRT. Jadi Bapak itu boleh, mau. Saya dampingi mereka dengan proses mencabut lalat, membakar dan gandum. Mereka doakan. Mereka pulang dengan sukacita. Lalu mereka manggil anak-anaknya, ada yang dari Amerika yang sudah punya suami, dari Australia, dari Jakarta. Lalu kami buat proses yang sama. Ada sukacita dan kebahagiaan bahwa mata rantai keluarga asal tidak boleh diputuskan. Kekerasan dalam rumah tangga harus diputuskan, diganti dengan KDRI. Ada yang masih ingat kalau saya buat tentang ini? Komunikasi, dialog, relasi, dan interaksi. Wajah ini tahu karena kami sama-sama kerjasama bidang polinomial KDRI. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir ini saya tulis warga komunitas Glamur WKG antara kenyataan dan harapan. Ini bagian akhir ya. Saya bacakan. Saya juga petik dari beberapa sumber. Yang pertama, kita komunitas PHR Glamur tidak harus memiliki tujuan yang tinggi-tinggi muluk-muluk. Kan kita sudah umurkan. Yang penting semua kegiatan dilakukan dengan menyenangkan, tanpa rasa keterpaksaan. Lalu jaga keseimbangan antara kerja fisik, merawat diri, makan, istirahat, dan lain-lain untuk memperkuat identitas sebagai Glamur. Yang kedua, faktor yang selalu menghantui adalah rasa kesepian. Ya, ada yang mulai angguk-angguk. Keterasingan, rasa tidak berguna lagi. Dan doa sangat penting. Namun bersosialisasi dengan sesama Glamur itu juga
bisa mengimbangi kesepian, alienasi, keterasikan diri. Maka kumpul-kumpul sebagai PHS itu penting loh. Ada ketua yang mau masih ada. Begitu seorang menghadapi pensiun, otomatis rasa stres dan ketidakberdayaan diri akan muncul, yang bila dibiarkan akan mempercepat proses penuaan fisik. Itu kedua. Ketiga, coba lihat diri ya. Banyak orang berada dalam post power syndrome. Artinya, ya kekuatan powernya sudah hilang karena sudah pasti ada. Lalu susah sekali ya. Namun yang paling penting itu masuk dalam komunitas glamour. Ya sekarang ini PHS misalnya membentuk komunitas senam, menjahit, melaku bareng atau melaju bareng, komunitas-komunitas doa dan sebagainya. Itu sudah kita laksanakan sini. Yang keempat, kita sebagai umat Allah dalam hubungannya dengan pelayan kepada Tuhan yang Maha Baik, mau tidak mau harus mewadahi mereka ini. Kaum glamour dengan sebuah wadah yang terorganisasi. Tidak mudah untuk menghilangkan rasa tidak berguna lagi. Namun tugas pelayanan yang masih peduli dengan gereja ini mau tak mau harus kita organisir, membentuk dan merawat glamour tetap pada jalan mengikuti jejak Kristus. Yang kelima, masih ada lagi. Jadi gerak gereja ada sebuah keteraturan, bagaikan membuat sebuah perahu bahtera yang besar untuk glamour ini, menampung semua aktivitas, sehingga gereja di Indonesia juga melihat hal ini dan membentuk subsesi keluarga baik medior maupun senior, khususnya PHS. Dan PHS ini sudah didirikan 16 tahun lalu, yang pencetus idenya Pak Jimmy Ustaz. Yang keenam, apabila glamour mengalami kendala masalah digital, nah ini kaptek ya. Jangan malu minta anak dan cucu untuk membantu. Tepuk tangan dong, Pak. Akhirnya sudah capek ya dengan keluarga saya. Akhirnya tolong, saya sudah 70 tahun, tapi saya selalu melaksanakan program yang disebut olah 3R. 3R itu apa? Mengolah rasio. Selalu digerakkan, baca. Yang kedua, olah rohani, doa. Tapi jangan lupa, yang ketiga adalah olahraga. Benar ya? Jadi olah rasio, olah rohani, olahraga. Maka tema tadi itu glamour, tetap bersukacita,